Halo Sinekri. Kembali lagi bareng gua Arya. Gua Rangga. Betul banget. Dan sekarang kita mau nge-review film keluarga. Jarang-jarang ya film keluarga kita review. Biasanya kan kalau ada gua horor. Iya, biasanya horor keluarga juga ada sih. Iya. Ini benar-benar film keluarga yang cocok untuk liburan, Pak. Bener Sekarang kan banget. udah Liburan sekolah ya? akhir tahun nih. Iya. Udah pada libur, anak Bener. sekolah pada libur, keluarga ngumpul di rumah. Wah, cocok banget nih nonton ini. Apalagi kalau bukan cek toko Cek sebelah. toko sebelah Dua. Gokil. Sequel dari tahun berapa ini? 2016 ya? 16. Karena ini film keluarga, makanya mendingan kalian cobainlah nonton ini ya bareng-bareng keluarga ya. Dan bisa nontonnya di CGV juga, Pak. Banyak promo di sini, Pak. Oh iya, dari Blue ya? Yoi, seperti yang kalian lihat kan, kita lagi syuting lagi di zona Blue ya, yang ada di CGV. Dan kalian kalau nonton di CGV pakai aplikasi Blue itu dapat cashback cuy, 40%, maksimal 20.000. Lumayan, Pak. Nontonnya kan kalau rame-rame jadi mengurangi budget. Iya, apalagi keponakan lu pengen ikut gitu ya. Iya Waduh. kan. Budget Pasti tiket dan budget itu ya. cemilan. Cemilan kalau nggak salah ada Oh iya benar. promo juga. Jadi kalau kalian udah beli tiket tadi pakai aplikasi Blue, beli popcorn itu jadi cuman goceng, Pak. Wah, lumayan Gila. banget. Bukan Iya. lumayan lagi itu. Benar, Sangat benar. membantu sekali. Sangat membantu Kalau udah sekali. rame-rame kan. Dan kalian kalau pengen tahu lebih lanjut ya soal promo ini bisa langsung cek aja media sosialnya mereka. Siap. Di mana tuh? Ada di Twitter, ada di IG, ada di TikTok, ada di YouTube @Blue by BCA Digital. Mantap, lengkap lah ya. Benar-benar. Atau Yang- ke websitenya cuy. Jadi setelah 6 tahun gimana nih penantian asik. Lu menanti gak sih sebenarnya? Ada cek toko sebelah 2. Cek toko sebelah ya. Heeh. Film Ernest yang paling gue sering ulang nonton. Iya. Film cek toko sebelah itu kata gue emang salah satu film terbaiknya Ernest. Rewatchable gitu loh. Iya, benar rewatchable. Tapi lu menduga nggak bakal ada cek toko sebelah 2? Menduga sih gue. Masalahnya ya itu dia, karena cek toko sebelah itu film terbaiknya Ernest ya emang tugas berat sih ya bikin sequel dari film terbaik. Ini kayak James Cameron, Pak. Ada beban ya. Ada beban Untuk bikin yang lebih Bener, gimana gitu dari film bener. pertama ya. Ini menarik nih, timelinenya emang agak tricky ya. Iya. Karena buat Bener. kalian yang udah nonton seriesnya, justru film kedua ini ada di belakang Iya. timeline series itu, cuy. Kok Afuknya belum punya ini nih tempat pancing, Iya, tempat mancing kan? bener. Karena ternyata emang belum kesana Iya, sebelum bener. series yang duanya kan ya. Bener, belum. Jadi timelinenya sebenarnya cek toko sebelah pertama film, terus seriesnya. Oh, series yang pertama. Series yang Oh, pertama, iya. season 1, baru cek toko sebelah Oke. 2. Nah, series yang season 2 sama 3 itu setelah cek toko Habis sebelah itu 2. ya, mantep Jauh juga. timelinenya. Timelinenya udah kayak ini. MCU ya? kayak MCU, Star Wars Iya, gitu lah kan ada gitu timeline tuh. Semua pemain jelas lah ya balik lagi ya, kecuali satu ya. Giselle. Oh iya, diganti. Gue tadi agak ini, soalnya kan nggak tahu kalau diganti ya. Iya. Gue keren Ini karakter baru. Gue kira selingkuh atau Iya. si RW-nya punya pacar baru, Iya, gue kirain. Itu masih karakter Giselle sebenarnya, Natalie itu yang dulu di film pertama. Laura Basuki di sini gantinya ya. Bahaya Bahaya Laura sih. Basuki cuy. Di sini kan drama yang heavy banget sama kekuatan acting ya. Iya, Jadi, makanya cocok membawa seorang Laura Basuki. Betul. Justru menambah amunisi kata gue. Benar. Jadi momen emosionalnya dapat sih Iya, kan. iya Mbak Laura Basuki nggak usah ngomong aja ya. Dengan raut wajahnya itu kita bisa menerka-nerka ada apa gitu. Sialan. Iya ya. Gila ya nggak sih? Tapi Laura Basuki gitu-gitu aja ya dari dulu. Kenapa tuh menurut lu? Apa ya, nggak terpapar micin dan polusi Jakarta kali bagaimana, nggak tahu juga gue. Iya kali ya. Kayaknya dia makan mie cuman pas syuting film ini doang kayaknya ya. Dan sekarang sebenarnya masalah yang dibawa Ernest sebenarnya adalah masalah yang umumnya sering terjadi ya. Gimana kalau orang biasa nikah sama orang kaya gitu kan. Benar. Ada subplot nih. Suplotnya tuh ya adalah kakaknya Ernest ya. Kan yang kalau dimainin di Dion Wiyoko. film pertama itu kan internal aja nih, Iya, keluarganya kok Afuk Yes. gitu kan dengan anak-anaknya. Nah sekarang meluas Betul. ke keluarga lain gitu. Benar, Ajak benar. keluarga lain untuk berkonflik. Selain Erwin ribet mikirin nikah sama Natalie, ya si Johan juga ribet nih, dipaksa-paksa buat punya cucu. Biasa kan Pak, stage dalam kehidupan di Indonesia Pak. Iya betul sekali. Nanya kan, kapan lulus? Nah, Udah lulus, kapan nikah? Udah Udah nikah. nikah, kapan punya anak gitu kan? Nah, Udah ini punya dibawa. Udah punya anak apa? Punya adeknya, kapan punya adek lagi? Iya benar. Masalah lainnya adalah ketika Johan sama Mbak Ayu ini disuruh ngurus anak temennya yang diperanin sama Widuri ya. Ada lagi tuh Ara ya. Iya, Dari Ara, keluarga keluarga Cemara Cemara ya. lagi nggak punya rumah disuruh ke situ dulu ya. Bapak ibunya soalnya nggak terlalu mirip ya. Iya bener. Itu subplot yang sangat aneh ya. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Apalagi bapaknya Martin Anugrah, Iya. Chinese. Terus nanti ada fotonya sama istrinya Chinese juga. Terus anaknya Ara.
Ya gue kirain ibunya tuh kayak Anindya Wirasti gitu. Iya, benar, Soalnya lebih benar. mirip jadi anaknya mereka gitu. Bener-bener. Kayaknya itu mendingan gak usah diliatin foto sama istrinya. Simbolis atau gimana gitu ya. Iya. Kayak simbolis ini tuh sebenarnya. Bener-bener. Jadi Ernest di sini udah main simbolisme sinema. Komedi-komedinya pun menurut gua kayaknya di film ini mulai agak dikurangin ya. Kalau di film pertama kan ada yang sendiri-sendiri Iya, tuh, benar. ya kan. Kalau di sini komedinya selalu mengikuti cerita karakter utamanya gitu loh. Iya benar. Nempel gitu loh. Jadi Iya, kayak iya. nggak ada yang misah gitu. Kayak nggak out of place lah Iya, akhirnya benar, gitu kan. benar. Cocok-cocokan sih. Iya, Ada benar, yang benar. nanti garing ya garing, Iya. gitu. Ada yang lucu-lucu banget. Iya, Itu kayak iya, pas geng Capsa itu pasti lucu sih. Iya, itu harus sih. Heeh, Itu harus itu lucu. harus dibawa sih, makanya dibawa sampai sini kadang Heeh. lucu gitu. Benar. Yang baru di sini adalah komedi ketika Ko Afuk mancing ya. Oh, itu menarik. gitu. Walau Gitu. sebenarnya si bapak temennya itu udah pernah diliatin di film Iya, pertama kan. iya. Di sini dimaksimalin. dibanyakin. Iya benar. Gue ngerasa emang di sini komedi yang lucu itu ya yang terjadi secara organik gitu. Bener, cuy. yang natural. Iya, yang natural. Karena kan Ko Afuk di sini mancing, otomatis ngobrol Iya lah. pasti bapak-bapak ngapain lagi gitu. Iya. Selain ngerokok gitu kan. Iya benar. Pasti- Di situ muncul komedinya. Kalau sama geng Capsa jelas lah. Karena kerjanya main Capsa gitu kan. Iya, pas mancing itu emang bercandaan bapak-bapak. Geng Capsa ya emang jokes yang sebelumnya Iya. tapi diubah aja gitu. Dari tomat jadi susu Iya. gitu kan, kental manis itu kan. Sama sebenarnya. Tapi Sama. tetap Cuman lucu gitu, di tetap upgrade aja. iya, tetap ngehe gitu karena emang tektokannya Benar, kayak benar. chemistry joknya itu bagus Iya, gitu. iya. Tapi ada juga komedi yang menurut gua kayak kurang sih ya. Buat gua pribadi. Kayaknya gue tahu nih. Komedi si Erwin sama bosnya yang diperanin Asir Welas itu Ya. terlalu panjang cuy, asli. Iya, gue gak ngerti kenapa Iya. terlalu semuanya dimasukin Iya, sih. kayaknya gua ngerti Asri Welas di film pertama lucu, ya emang lucu Ya ya. lucu. jelas, Apalagi pas dia jelas. ngomong trek-trekan gitu kan. Iya, itu lucu. Tapi di film kedua ini kayak ngerasa dia itu porsinya harus sama gitu loh. Iya. Jadinya kayak kurang natural aja karena kan bener. ya lu karyawan curhat sama bos lu panjang Iya, amat gitu walaupun ya. emang maksud dari gua. film pertama suka Iya, deket, ceritanya deket. Tapi di sini tuh gitu. kayak dipaksa harus curhat cuy. Iya. Gitu, di dalam kantor. Dan itu pun emang bukan curhat yang serius sebenarnya. Pada akhirnya emang cuma buat lucu-lucuan doang. Iya, gitu. benar. Tapi kalau ngomongin dramanya gimana nih, Pak? Waduh. Sebenarnya sama kayak komedinya ya. Ernest itu ingin memasukkan semuanya gitu. Betul, Gak ada betul. yang diprioritaskan nih apa nih gitu. Iya. Di sini lebih kerasa sih. Kalau kata gue ya daripada film pertama ya. Kalau film pertama itu gue ngerasa karakter Erwin itu emang cuman background. Enggak namanya dia nggak begitu berat gitu ya, emang karena fokusnya bukan di dia kan, maksudnya internalnya lebih ke bapaknya Johan. Kalau di film ini tuh gue ngerasa kayak Ernest emang pengen ngeliatin dua konflik ini bersamaan gitu, berdampak sih. Soalnya gue ngerasa jadinya subplotnya Johan kurang maksimal. Benar. Yang sama Widuri terutama ya, Benar, yang sama Mbak Ayu. Soalnya kan masalahnya udah berat ya, maksudnya yang satu ngomongin pernikahan, yang satu ngomongin soal punya anak gitu kan, itu kan kayak hal yang sama-sama krusial menurut gue ya. Memang sih ini kayak semuanya kayak stage kehidupan ya yang ada di keluarga. Iya, keluarga di kehidupan Indonesia. Gitu. Tapi kata gue itu tuh dua hal yang sama beratnya gitu. Cuman sayangnya jadinya lebih ke bawahnya ya yang pernikahan aja gitu. Yang soal punya anak ternyata ada masalah trauma, masa lalu kan itu hanya jadi lebih berat lagi cuy. Gila. Iya, ini konfliknya emang based on trauma. Karena based on trauma gitu ya, jadi menghadirkan karakter Widuri pun jadinya tidak maksimal menurut gua. Karena kan sebenarnya tujuan utamanya adanya Widuri adalah biar mereka merasakan gimana rasanya jadi orang tua kan ya. Iya, awalnya kan gitu. Awalnya gitu diniatkan kan, gitu kan. niatnya. Iya, itu kan siasat Ko Afuk kan. Iya. Cuman ketika kita di reveal gitu masalah utamanya, pangkal masalahnya, kenapa si Ayu sama nggak si mau punya anak, Johan ya ternyata mereka nggak mau punya anak, itu ya kayak ngerubah semuanya gitu loh. Yang harusnya Widuri itu dibanyakin sama Ayu ya. Ini nanti Widurinya diajak main ke Capsa gitu. Emang sih emang baik lagi buat komedi. Iya, harus ada momen komedinya juga Iya, gitu. Benar. Tapi jadi kayak meninggalkan plot utamanya gitu. Benar. Lu mau lucu apa mau drama sih sebenarnya gitu loh. Iya, ini tricky sih, asli tricky sih. Soalnya interaksi Widuri sama Ayu itu dikit banget asli. Jadi gua nggak ngerasa kayak deket mereka itu. Di akhir kan kayak diliatin, ya tahu-tahu udah deket aja. Iya, tahu-tahu pas udah momen deket gitu. Makan-makan itu kan. Kayaknya yang pas adegan terakhir Widuri ngasih foto, ada foto mereka berdua gitu, lagi lucu-lucuan tuh kayak kurang menurut gua Pak. Karena dampaknya kurang ya. Iya, kurang emosional jadinya. Iya, kurang gimana gitu. Kok tahu-tahu udah foto aja gitu. Kurang hangat. Gua jadi kayak
biasanya kan kalau udah deket karakter gue kayak nggak rela ya mereka berpisah gitu. Kalau ini tuh kayak ya udahlah gitu, kayak cuman ya udah gitu aja. Pas abis itu kan udah lupa gitu sama si Ara ini, Iya. Widuri ini kan. Ngapain soalnya dari tadi juga gitu kan ya. Gitu. Makanya berarti itu ada nggak ada sebenarnya tidak berpengaruh. Betul. Kebanyakan film Indonesia kayak gini apa ya, terlalu banyak yang ingin dimasukkan gitu loh, nggak ada yang prioritas mana sih nih yang jadi utamanya gitu. Gue udah cukup suka padahal sama masalah pernikahan ini ya, orang biasa sama orang kaya gitu ya. Semua klise yang terjadi gitu dikeluarin semua gitu di sini. Terus kenapa ibunya si Natalie gini gitu tuh udah lumayan di flash out gitu kan. Jadinya oke itu dampaknya oke. Jadi pas di ending itu semua kena tuh. Lebih kena yang soal pernikahan ini gitu ketimbang soal punya anak atau kagak. Berarti kan gitu. Dari situ kelihatan harusnya mana yang lebih diprioritaskan. Iya. Momen terbaiknya emang datang dari babak 3 filmnya sih kata gue ya. Itu yang menyatukan sih. Itu yang menyatukan ketika sih. Di tengah itu kayak pecah-pecah ya. Ya di babak terakhirnya gitu kata gue yang lebih kayak dapet. Apalagi ketika Ko Afuk curhat sama Ibu Agnes. Waduh, itu. Cek toko sebelah itu kayaknya harus ada ultimate-nya Ko Afuk itu lah ya. Ultimate-nya itu di Ko Afuk, bener. Itu terbaik emang asli. Dan emang ibunya Natalie juga dari awal udah bagus dibentuknya ya. Maksudnya udah kayak yang dimainkan oleh Ibu Maya Hasan. Iya, itu udah kayak wah udah bagus banget gitu. Tegas, overprotective, kayak gitu-gitunya tuh udah kelihatan bagus gitu. Jadi makanya pas ada momen itu di akhir itu kena. Meskipun judulnya udah tidak sesuai filmnya ya di sini ya. Ini tuh kayak apa? Bubur apa itu? Bubur naik haji itu. Oh iya. Udah enggak ada ya. Bubur naik haji. Judulnya mah tetap gitu kan. Bener, tukang bubur naik haji gitu kan. Judul mah tetap padahal udah enggak ngomongin bubur lagi. Ini udah kayak gitu sebenarnya ya. Nempelnya cek toko sebelah sih. Iya, pada akhirnya branding dijadikan branding. Mau enggak mau sih ya. Ya itu balik. Walaupun masih ada toko kue, nastar. Walaupun tidak dalam bentuk toko. Toko foto itu. Bukan toko ya. Studio itu. Intinya sih gue masih tetap bisa menikmati sih film ini. Masih bisa menikmati, masih bisa menghibur lah. Masih layak disebut sequel sih dari film pertama, bener. Ya kekurangannya masih bisa dimaafkan lah ya. Iya, masih bisa dimaafkan, terus bisa diperbaiki lah di film nanti kalau film ketiga. Iya, kalau misalkan mau gitu ya film ketiga. Tanggung ya trilogi gitu ya. Iya, tanggung lah, masih ada yang bisa dieksplor lagi gitu. Kita mau kasih skor dulu lah Pak untuk CTS 2 ini. Menurut lo gimana nih? 6,5 lah. 6,5 ya. Oke. Kalau gua 7 lah. Gua apresiasi lah Ernest mau bawa ya pokoknya masalah-masalah yang pasti lu iya nih gua gini. Iya, gua pernah denger nih kayak gini, bener banget nih gitu. Bener. Bahkan masalah susu kental manis itu. Itu boleh asli. Itu geng Capsa nggak mau bikin spin off aja ya. Ya udah kalau gitu jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrib ya. Seperti biasa follow IG, follow Twitternya Cinecrib juga. Semua lah di follow. Dan kalian juga bisa follow Rangga ya. Ada di mana Rang? Kripik Film ada di YouTube, di Spotify, mampir-mampir. Silakan ya langsung aja. Dan ya udah, mungkin ini adalah film drama keluarga terakhir ya di tahun ini. Penutup ya. Kalau horor mah enggak ya, masih ada. Aduh. Masih banyak. Ya, enggak apa-apa. Ya udah, selamat liburan tahun baru. Ya, selamat liburan. Bye bye.